Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Izinkan saya pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Kepatuhan Perpajakan dalam Lingkungan Sosial, Pengaruh Norma Sosial, Trust, dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan. Penelitian ini adalah penelitian dengan skema kerjasama dalam negeri antara Universitas Mercu Buana dengan Universitas Sultan Agung Tirtayasa, di mana penelitian ini terdiri dari saya sebagai ketua peneliti yaitu Yeni Dwiandayani, anggota penelitian dari Mercu Buana ada Ibu Debbie Yosida, kemudian untuk mitra penelitian ini adalah Bapak Dr. Ewing Yovisa Ibrani. Penelitian ini juga dibantu oleh rekan-rekan mahasiswa yaitu Firda Sagita dan Yunda Fernanda. Latar belakang penelitian ini adalah Indonesia masih berada dalam posisi tax ratio terendah dalam kurun waktu tahun 2018 dan 2022. Ini dibandingkan dengan negara-negara dengan ukuran ekonomi yang serupa yaitu Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Singapura. Dan selama 5 tahun terakhir, tax ratio Indonesia itu masih berada di bawah kisaran 15%, yaitu sekitar 10 sampai dengan 12%. Kemudian juga kontribusi penerimaan pajak ya, antara PPh Badan dan PPh orang pribadi ketika diperbandingkan rupanya penerimaan pajak dari PPh Badan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan PPh orang pribadi, dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam aktivitas penyampaian dan pelaporan SPT selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini cenderung berfluktuasi ya, naik turun ya. Ini mengindikasikan kepatuhan pajak orang pribadi masih tergolong sangat rendah. Sistem perpajakan di Indonesia masih bergantung pada kepatuhan yang sifatnya itu sukarela ya. Untuk itu perlu kita mengkaji faktor-faktor yang nantinya bisa mempengaruhi kepatuhan perpajakan yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah untuk merumuskan sebuah kebijakan. Berdasarkan penelitian Torgler 2002, ini ada 3 faktor yang nanti bisa diduga berpengaruh terhadap tingkat moral dan kepatuhan perpajakan, yaitu ada faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Umumnya variabel yang digunakan adalah berdasarkan pendekatan ekonomi, di mana dalam pendekatan ekonomi itu variabel yang biasanya diteliti itu adalah variabel pemeriksaan pajak atau tax audit dan denda pajak. Variabel ini menjadi motivasi terbesar dalam meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Tetapi belakangan ini mulai mengemuka teori lain gitu ya, yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak itu tidak hanya cuma sekedar kita melihat dari perhitungan laba atau rugi. Inilah yang kemudian melahirkan teori lain yang menyatakan bahwa sebenarnya terdapat faktor lain gitu ya, yang nanti bisa berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, yaitu faktor sosial dan psikologis. Berdasarkan penelitian sosial ini menunjukkan ada 4 jenis norma, yaitu norma personal, deskriptif, injunktif, dan subjektif. Ini berdasarkan penelitian dari Jimenez dan Iyer 2016. Norma ini ya tentunya berbeda ya sumber dan pengaruhnya ya terhadap konformitas individu dalam suatu kelompok. Jadi norma sosial ini adalah pengaruh eksternal terhadap kecenderungan individu terhadap nilai-nilai tertentu, sedangkan untuk norma personal ini adalah nilai-nilai internal yang tertanam di dalam diri wajib pajak tersebut. Untuk norma sosial sendiri ini terdiri dari norma deskriptif, injunktif, dan subjektif ya. Yang tentunya norma sosial ini nanti bisa mempengaruhi ya pembentukan norma-norma pribadi, dan juga nanti bisa mempengaruhi wajib pajak untuk patuh gitu ya terhadap aturan yang ada. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori slippery slope, atau kalau misalkan kita terjemahkan adalah teori lereng licin ya, yang menyatakan bahwa ketika wajib pajak itu cenderung tidak melakukan kewajiban perpajakannya, maka otoritas pajak itu nanti akan menemukan cara gitu ya untuk bisa memberikan sanksi atau tindakan gitu ya atas ketidakpatuhan dari wajib pajak tersebut. Sedangkan dalam persepsi sinergi, hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak itu nanti akan disebut sebagai service and client.
wajib pajak dan otoritas pajak harus saling bekerja sama ya, dan percaya satu sama lain gitu ya. Dimana otoritas pajak itu ketika dia percaya gitu ya terhadap wajib pajaknya, nanti wajib pajak itu akan melakukan kewajiban perpajakan itu secara jujur gitu ya, sesuai dengan besarnya penghasilan yang mereka terima tentunya gitu ya. Dasar kepercayaan inilah yang nanti akan membuat wajib pajak itu merasa mendapatkan perlakuan yang baik gitu ya, sehingga nantinya wajib pajak itu bisa secara sukarela gitu ya melakukan kewajiban perpajakan itu dengan benar gitu ya. Jadi intinya dia akan menyampaikan semua penghasilan yang mereka terima gitu ya, melaporkan semua penghasilan yang mereka terima gitu ya dengan sebenar-benarnya. Kemudian berikut ini adalah rangka penelitian, di mana di dalam rangka penelitian ini kami nanti akan menguji ya, ada variabel mediasi yaitu norma personal gitu ya. Apakah norma personal ini bisa memediasi hubungan antara norma deskriptif, norma injunktif, dan norma subjektif terhadap compliant. Kemudian juga ada trust. Trustnya itu terdiri dari dua, ada trust in the legal system ya, kepercayaan terhadap sistem hukum dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Kemudian kami juga menggunakan variabel kontrol yaitu X, education, gender, dan income. Jadi berdasarkan rumusan penelitian ini nanti akan ada 15 hipotesis ya, yang nantinya kami bangun gitu ya untuk kami uji secara lebih lanjut. Kemudian populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Jakarta Barat ya, dengan metode pengambilan sampel yaitu metode confidence sampling. Kemudian untuk penentuan sampel, kami menggunakan analisis struktural equation model yang memiliki sampel minimal adalah 100 sampel ya, yang mengacu pada perhitungan HER, yaitu banyak indikator penelitian itu nanti akan dikali 5 sampai dengan 10. Indikator penelitian kami ini ada sebanyak 25 indikator gitu ya. Kemudian nanti akan dikali dengan 5 ya berdasarkan perhitungan HER tadi. Jadi jumlah sampel minimal gitu ya itu ada sebanyak 125. Metode untuk penyebaran kuesioner kami menggunakan Google Form dan media cetak gitu ya. Google Form karena ya respon rate di Indonesia itu relatif rendah gitu ya. Jadi kemarin itu tidak sampai 50% gitu ya, sehingga kami memutuskan untuk menyebarnya itu dengan menggunakan kuesioner cetak gitu ya, seperti itu. Sehingga karena respon rate di Indonesia itu berkisar antara 50-60%, ketika kami sebar ya itu pun juga tidak sampai 100 gitu loh. Jadi total keseluruhan sampel yang bisa kami olah itu ada sebanyak 125 sampel. Penelitian ini diuji dengan menggunakan Smart PLS ya. Di sini terlihat hasil uji hipotesis ya dengan menggunakan PET coefficient dan specific indirect effect ya. Untuk pembahasan hasil penelitian untuk hipotesis yang pertama, norma deskriptif itu berpengaruh positif ya terhadap norma personal. Jadi norma deskriptif itu menggambarkan bagaimana orang sebenarnya bertindak gitu ya. Jadi norma deskriptif muncul dari pengamatan perilaku individu dalam berbagai situasi. Ketika individu itu dihadapkan pada situasi yang baru, maka ada kecenderungan untuk mengamati perilaku orang lain ya. Aktivitas pengamatan tersebut dilakukan melalui interaksi sosial dengan orang lain gitu ya. Jadi perilaku yang benar gitu ya, tindakan yang benar akan ditiru dan yang salah akan dihindari. Untuk hipotesis yang kedua, norma injunktif tidak berpengaruh terhadap norma personal, di mana norma injunktif itu persepsi tentang perilaku apa yang disetujui dan yang tidak disetujui oleh sebagian besar orang dalam suatu kelompok. Penelitian ini berbeda dengan penelitian SWOT ya, di mana individu nanti akan mengikuti norma injunktif atau disebut juga dengan norma perintah agar terhindar dari stigma sosial ya. Tetapi lama-kelamaan individu tersebut akan menggunakan norma tersebut secara terus-menerus gitu ya untuk meningkatkan self-image-nya. Untuk hipotesis yang ketiga,
Norma subjektif berpengaruh positif terhadap norma personal. Internalisasi individu dari nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat akan membentuk standar pribadi seseorang ya tentang perilaku yang bisa diterima dan yang tidak ya. Hasil internalisasi tersebut akan ditularkan kepada orang-orang terdekatnya ya, misalkan seperti keluarga, teman, dan sahabat. Kemudian hipotesis berikutnya yang keempat, norma personal tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Jadi norma personal itu merupakan standar internal ya tentang bagaimana individu tersebut nantinya harus berperilaku. Moral baik yang dimiliki wajib pajak tidak bisa menjamin gitu ya dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan seseorang. Hipotesis berikutnya adalah norma deskriptif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Persepsi kelompok tidak dapat mempengaruhi tindakan wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Norma injunktif berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Persepsi kelompok akan mempengaruhi kepatuhan perpajakan seseorang ya. Ada perasaan tidak enak ya ketika anggota kelompok mengetahui gitu ya ketidakpatuhan gitu ya wajib pajak ini nantinya bisa memicu wajib pajak tersebut untuk patuh gitu ya terhadap peraturan yang ada. Kemudian norma personal sebagai variabel mediasi. Di sini rupanya tidak bisa memediasi hubungan antara norma deskriptif, injunktif, dan subjektif terhadap kepatuhan perpajakan. Di mana norma tersebut itu sebenarnya bisa berdampak langsung gitu ya terhadap niat kepatuhan perpajakan ya. Jadi tidak perlu dimediasi atau tidak bisa dimediasi oleh norma personal ya. Jadi di sini penelitiannya tidak terbukti gitu ya bahwa norma personal itu bisa memediasi norma sosial tersebut gitu ya terhadap kepatuhan perpajakan. Kemudian untuk norma personal di sini tidak berpengaruh terhadap kepercayaan ya kepada sistem hukum dan juga kepada sistem perpajakan ya. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Bamberg, Cialdini, Jamnes, dan IR ya, di mana norma-norma personal itu akan mempengaruhi karakteristik pribadi lainnya ya, seperti kepercayaan pada sistem hukum dan perpajakan gitu ya. Kemudian kepercayaan wajib pajak terhadap sistem hukum berpengaruh positif terhadap moral perpajakan, di mana tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat ketika wajib pajak itu menganggap bahwa negara sebagai sistem pemerintahan yang bisa dipercaya dan tentunya ini akan berdampak terhadap kepatuhan perpajakan ya. Jadi perlu ada hubungan yang baik antara wajib pajak dengan pemerintah. Kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap moral perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan semakin percayanya masyarakat tersebut kepada negara ya. Begitu juga sebaliknya jika kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan ketika masyarakat itu sudah tidak percaya lagi ya kepada negara sebagai sebuah lembaga pemerintahan. Kemudian penelitian ini juga menemukan bukti bahwa moral perpajakan itu berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan, di mana moral perpajakan merupakan determinan positif bagi perilaku kepatuhan perpajakan ya. Jadi semakin tinggi motivasi intrinsik individu dan kesadaran moral tentang pentingnya membayar pajak, maka akan semakin besar nih kecenderungan individu untuk mentaati peraturan perpajakan yang ada gitu ya. Jika wajib pajak sudah baik secara moral gitu ya, maka otomatis akan mematuhi gitu ya peraturan perpajakannya. Kesimpulan dan saran ya. Jadi dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa temuan penelitian ini bisa menunjukkan bahwa norma sosial, injunktif dan subjektif memiliki peran dominan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sedangkan untuk kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan moral pajak ya, di mana kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan akan mendorong masyarakat untuk patuh gitu ya dan taat terhadap peraturan yang ada. Untuk saran ya, topik penelitian tentang teks moral dan teks compliance ini dapat dilakukan dengan memperluas gitu ya sampel penelitian yang nantinya bisa melibatkan mahasiswa sebagai responden penelitian ya. Tentunya meskipun keterlibatan mahasiswa ini sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan ya, tetapi dengan pertimbangan bahwa mahasiswa itu merupakan generasi yang nantinya akan masuk dalam perekonomian di Indonesia dan calon wajib pajak yang potensial tentunya menjadi sangat penting ya untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa tersebut ya tentang objek terkait gitu ya.
Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengembangkan penelitian ini dengan memasukkan faktor ekonomi dan juga faktor psikologi sosial ya. Di mana faktor ekonomi yang disarankan adalah pemeriksaan pajak ya atau tax audit ya dengan uh, denda gitu ya, dan juga yang nanti dihubungkan dengan kepatuhan pajak sebagai sebuah dilema sosial gitu ya, karena kan sebenarnya keputusan untuk patuh gitu ya terhadap aturan ini nantinya bisa menunjukkan adanya suatu dilema sosial gitu ya, apakah wajib pajak tersebut memilih gitu ya antara meminimalkan pajak agar nantinya utilitasnya itu bisa meningkat gitu ya, atau bahkan dia memilih gitu ya untuk taat terhadap aturan dengan membayar pajak sesuai dengan besar penghasilan agar nantinya bisa berkontribusi gitu ya terhadap negara gitu ya. Mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa dipertimbangkan gitu ya untuk melakukan penelitian berkaitan dengan topik yang tadi saya sebut. Kemudian keterkaitan penelitian dengan mata kuliah ya, yaitu rencana pembelajaran semester. Penelitian ini terkait gitu ya dengan mata kuliah perpajakan di mata kuliah S1 akuntansi gitu ya, di mana di dalam RPS mata kuliah perpajakan ini topik berkaitan dengan kepatuhan perpajakan di sini berkaitan ada di pertemuan pertama ya yang membahas berkaitan dengan fungsi pajak ya. Pajak itu merupakan sumber penerimaan negara ya. Tentunya pemerintah itu akan mengoptimalkan ya penerimaan negara dari sektor pajak ya. Dan pajak masih menjadi sumber penerimaan negara paling besar sampai dengan saat ini gitu ya. Kemudian keterkaitan gitu ya, penelitian ini juga berkaitan dengan pertemuan ketiga ya, membahas berkaitan dengan kewajiban perpajakan gitu ya. Tentunya di sini kita harus mengedukasi masyarakat bahwa pajak itu merupakan sebuah kewajiban yang nantinya harus kita penuhi gitu ya. Kemudian luaran dari penelitian ini kami sudah submit ya di jurnal riset akuntansi terpadu. Ini merupakan jurnal nasional bereputasi Sinta 4 ya, dan sampai saat ini masih dalam tahap review. Demikian presentasi dari penelitian kami gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.